Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendy Sumadi SH MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi Konvensional dan Syariah serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Nisrina Nurhaniyah, mahasiswa dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Subang. Pada video kali ini, perkenankanlah saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan topik mengenai reasuransi. Pada presentasi kali ini, saya ditemani oleh Nanda Pidiawati Agustin, Safina Ayu Chandrarini, Agnes Dinda Fatwah Tur Rahman, dan Khairul Umam. Kemudian, pada presentasi kali ini, poin penting yang akan dibahas yaitu 1. Perusahaan asuransi mengalihkan risiko pada perusahaan reasuransi. Yang kedua, rancangan kontrak reasuransi. Dan yang ketiga, tertanggung dapat mengalihkan kembali risiko pada objek asuransi dengan syarat sesuai ketentuan pasal 280 Wetboek van Koophandel. Menurut pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perusahaan asuransi diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang diterima olehnya untuk dialihkan kembali kepada perusahaan asuransi lainnya. Untuk upaya mengalihkan risiko antara suatu perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi disebut dengan reasuransi. Dalam rangka mengelola risiko, perusahaan asuransi perlu menentukan bentuk dan metode reasuransi yang tepat. Seperti halnya pada bisnis di sektor lain, maka bisnis asuransi juga memiliki risiko kerugian. Oleh karena itu, dalam upaya menangani risiko tersebut, perusahaan asuransi dapat menggunakan beberapa cara, yaitu dengan cara menanggung risiko, memperkecil risiko, atau mengalihkan risiko melalui asuransi. Pada umumnya, perusahaan asuransi dalam menangani risikonya menggunakan cara risk sharing, yaitu dengan reasuransi atau mempertanggungan kembali risiko yang tidak mungkin mereka tanggung sendiri kepada reasuradur. Kemudian, jaminan atau perlindungan reasuransi sangat diperlukan karena berbagai macam alasan. Salah satu alasan yang terpenting adalah alasan keamanan. Proses pertanggungan inilah yang disebut dengan reasuransi. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi yang berarti bahwa risiko di luar kapasitas mereka dipindahkan kepada reasuradur. Dalam hal ini, melakukan perjanjian reasuransi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode quota share treaty, yaitu rancangan kontrak reasuransi. Yang pertama adalah treaty, merupakan perjanjian tertulis antara direct insurer dan reasuradur yang dimana direct insurer secara otomatis memberikan suatu sesi kepada reasuradur dan secara otomatis pula reasuradur yang bersangkutan akan menerima tanpa negosiasi lebih lanjut semua sesi yang sesuai dengan perjanjian treaty. Perjanjian reasuransi berdasarkan treaty berlaku untuk suatu periode tertentu yang telah disepakati bersama dan tunduk pada pembatasan yang berkenaan dengan jenis risiko, nilai risiko atau pembatasan lainnya yang telah diatur dalam perjanjian itu. Perjanjian reasuransi atas dasar treaty biasanya dibuat dan berlaku untuk periode 12 bulan. Dan untuk suatu portofolio bisnis tertentu, misalnya semua bisnis kebakaran dalam periode tersebut. Perjanjian reasuransi secara treaty memberikan kapasitas tambahan otomatis kepada direct insurer. Yang kedua adalah fakultatif, merupakan perjanjian reasuransi di mana masing-masing pihak sama-sama mempunyai kebebasan. Pihak bebas menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan risiko yang bersangkutan, sedangkan pihak reasuradur bebas menentukan apakah menerima atau menolak risiko itu. Alasan menggunakan reasuransi fakultatif, yang pertama adalah kapasitas treaty sudah penuh, yang kedua risiko di luar perjanjian treaty, yang ketiga unusual risks atau risiko-risiko yang tidak biasa. Dengan cara fakultatif, tiap risiko ditawarkan secara individual kepada reasuradur dan berkewajiban untuk melakukan full disclosure kepada reasuradur tentang fakta-fakta material yang berkenaan dengan pokok pertanggungjawaban yang ditutupnya.
terms dan condition dari penutupan tersebut, dan informasi lainnya yang dipandang perlu oleh reasuradur yang bersangkutan dalam mempertimbangkan ekspektasi area asuransi tersebut. Yang ketiga adalah fakultatif obligator. Dalam penempatan reasuransi secara fakultatif obligatori, bebas menentukan fakultatif apakah akan atau tidak akan mereasuransikan, dan apabila telah memutuskan untuk mereasuransikan, pihak reasuradur wajib obligatori mengakses bagian risiko yang diasuransikan kepada sepanjang reasuransi itu, memenuhi perjanjian reasuransi untuk itu. Sepertinya hal perjanjian reasuransi secara fakultatif obligatori memberikan kepada suatu kapasitas tambahan secara otomatis. Jumlah yang diberikan kepada reasuradur fakultatif obligatori adalah kelebihan jumlah di atas gabungan jumlah yang diambil oleh untuk on retention-nya dan jumlah ditempatkan pada reasuradur kreatif. Yang keempat, POLS merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi bahwa masing-masing dari mereka setuju untuk menempatkan reasuransi atas suatu bisnis tertentu pada sebuah perusahaan yang telah mereka tetapkan bersama sebagai sentral untuk penempatan reasuransi tersebut. Kemudian sentral tersebut akan mengembalikan atau merestorasikan reasuransi kepada reasuransi yang telah diterimanya dari anggota perjanjian itu kepada semua perusahaan anggota, kepada semua perusahaan dengan sesi seperti yang telah disetujui bersama. Kemudian mengenai permasalahan yang mana tertanggung dapat mengalihkan kembali risiko pada objek asuransi dengan syarat sesuai ketentuan pasal 280 White Book Fund Cop Handle. Berikut penjelasannya. Telah diatur dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Dagang atau KUHD mengenai suatu benda yang telah dipertanggungkan oleh tertanggung. Kemudian benda tersebut dipertanggungkan lagi olehnya. Dalam asuransi yang baru ini, tanggungan hanya mendapat ganti kerugian jika kerugiannya belum diganti sepenuhnya pada asuransi yang lama. Dalam polis asuransi baru, harus memuat janji yang ada dalam polis asuransi yang lama. Jika tidak ataupun lalai, maka asuransi yang baru tersebut batal. Dalam penutupan presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi memiliki kemampuan untuk mengalihkan risiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi. Melalui rancangan kontrak reasuransi yang tepat, perusahaan asuransi dapat melindungi diri dari dampak risiko yang berlebihan. Namun, penting untuk diingat bahwa kontrak reasuransi juga memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk mengalihkan kembali risiko yang ada pada objek asuransi. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 280 White Book Fund Cop Handle. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang dapat disampaikan membantu dalam memahami pentingnya peran reasuransi dan ketentuan yang terkait dalam konteks industri asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.